ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin hadirat rahmatullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita untuk bertemu, melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Mujahidin, dan sebentar kita duduk untuk mendengarkan kajian zuhur yang hari ini insyaallah kita akan membahas tentang ucapan yang sebaiknya kita lakukan saat kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada kita. Lalu kalau itu terjadi, apa yang seharusnya kita ucapkan? Hadirin hadirat rahimakumullah, hidup ini hanya ada dua kemungkinan: menghadapi sesuatu yang enak kita harapkan, dan kita berharap mudah-mudahan yang nyaman, yang enak itu selalu menghadiri dan menyapa kita, selalu menemani kita kenyamanan itu. Yang kedua adalah kemungkinan kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dan kita berharap mudah-mudahan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan itu cepat berlalu. Itulah kenyataan hidup yang selalu menghampiri hidup kita, antara sarro dan dorro, antara sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Hadirin hadirin rahimakumullah, di dalam Islam panduan untuk menghadapi kenyataan-kenyataan hidup seperti itu selalu diberikan agar umat ini tidak kehilangan panduan dalam menghadapi apapun kenyataan hidup. Nah, diantaranya adalah menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, apa yang seharusnya kita ucapkan. Salah seorang sahabat namanya Ubadah ibn Samit, beliau berpesan kepada anaknya. Suatu hari beliau mengatakan kepada anaknya, "Ya bunai, innaka lan tajida ta'na haqiqatil iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Ubadah bin Samit menyampaikan kepada anaknya, "Wahai anakku, sungguhnya engkau tidak akan merasakan lezatnya hakikat iman sampai kamu mengetahui bahwa apa yang menimpa kamu itu pasti tidak salah. Bahwa apa yang menimpamu itu pasti tidak salah. Dan apa yang terhindar dari kamu, kamu mengalami sesuatu tapi kamu lepas daripada cobaan atau kecelakaan atau musibah itu pasti kalau kamu terhindar dari sekian orang yang mendapatkan cobaan padahal kamu berada di situ, pasti itu bukan takdir kamu." Nah, kenyataan seperti itu dikatakan oleh Ubadah bin Samit, kamu tidak akan merasakan manisnya hakikat iman sampai kamu meyakini bahwa apapun yang menimpa kamu itu pasti memang adalah takdir yang tidak salah,
pasti itu adalah kenyataan yang harus kamu terima. Dan kalau kamu terhindar dari sesuatu padahal yang lain umpamanya kena semua, lalu kamu sendiri yang lepas daripada cobaan itu, pasti memang itu adalah bukan takdirmu. Bukan karena kehebatan kamu dalam hal itu, tapi memang bukan takdirmu sehingga kamu selamat daripada musibah dan cobaan tersebut. Nah, hal-hal seperti itu, keyakinan seperti ini harus betul-betul menjadi milik kita di dalam menjalani kehidupan. Masalahnya adalah kita kadang-kadang ketika menjalani sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, itu kadang-kadang kita merasa bahwa ini adalah nasib sial. Ini kadang-kadang ungkapan ini keluar, sial. Kemudian kata-kata aku sedang bernasib buruk dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan kadang seperti ini muncul pada diri kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah yang kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ungkapan yang sangat-sangat pendek. Bagaimana kalau kita menghadapi sesuatu sehingga lidah kita ini selamat dari perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antara ajaran dan panduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, Rasul bersabda, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Walau wa in asabaka syai'un, jika sesuatu menimpa kamu, jangan kamu ucapkan andaikan aku melakukan ini pasti akan begini-begini. Andaikan aku mengatakan melakukan ini, maka akan terjadi ini. Kalau aku tidak melakukan ini, akan terjadi begini-begini. Kejadian sudah terjadi. Lalu kita mengatakan lau, ya, lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Andaikan aku melakukan ini, mungkin nggak seperti ini kejadiannya. Itu biasa muncul di kita hal-hal seperti itu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita, walakin qul, tetapi ucapkanlah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkan hal ini dan apapun yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Nah, inilah ungkapan bimbingan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka ucapkanlah qaddarallah, Allah telah menakdirkan hal ini, wa ma syaa fa'al, dan apabila Dia berkehendak pasti akan terjadi. Kenapa Rasulullah melarang kita untuk lau anni fa'altu kana kaza wa kaza? Andaikan itu, kata Rasulullah, fa inna lau taftah amal syaitan. Karena lau, andaikan itu membuka pintu atau amal setan. Seandainya itu akan membuka amal setan. Maksudnya dari situlah setan akan ngerjain kita. Maka akan terjadi penyesalan berkepanjangan, akan terjadi ratapan-ratapan yang tidak seharusnya, dan berbagai macam hal akan dilakukan oleh setan terhadap orang yang membuka pintu lau andaikan tersebut. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, meyakini akan sebuah takdir ini sangat penting bagi kita. Tapi sekali lagi, takdir itu adalah pasti akan terjadi, dan yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk tetap dalam kehati-hatian. Dan kalau kita sudah hati-hati lalu takdir itu terjadi, itulah takdir yang betul-betul
telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kesalahan dan keteledoran kita tidak berusaha sama sekali, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berusaha semaksimal mungkin. Nah, kalau juga terjadi, maka kita harus mengucapkan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkan hal ini, dan kalau Dia berkehendak pasti akan terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memandu kita untuk memilih ucapan-ucapan yang selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita hafal kalimat yang sangat sederhana ini, qaddarullah wa ma syaa fa'ala. Qaddarullah wa ma syaa fa'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memilihkan untuk kita takdir-takdir terbaik, dan kita mampu menghadapi takdir-takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita menjadi kebaikan buat kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.